di dalam ayat 16 bahwasanya hukuman yang dijatuhkan atas perempuan yaitu kesusahan dalam melahirkan anak. Walaupun hukuman yang dijatuhkan di atas perempuan atau Hawa yang berkesusahan untuk melahirkan anak, tetapi ia membuka jalan keselamatan untuk anak, atau melalui cara kelahiran anak, dan akan lahirlah seorang Mesias dan yang menjadi Tuhan kita umat Kristiani sampai saat ini, yaitu Yesus Kristus. Dan ini adalah pertunjukan nilai-nilai tentang kasih sayang Allah kepada manusia dalam kemurkaannya. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur sampai saat ini kita masih dalam perlindungan Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Saudara, saya punya kerinduan supaya saya dan saudara punya pemahaman yang sama mengenai tentang Alkitab. Tuhan kita Yesus Kristus mengajari kita dalam hal-hal kebaikan, dan tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh jalan keselamatan. Keselamatan cara berpikir kita, keselamatan dalam cara bertindak kita, dalam perilaku kita, sehingga kita bisa satu pendapat, satu iman, satu pemahaman. Dan itu menurut saya justru membuat saya dan saudara dapat membangun hubungan secara manusiawi atau secara naluri yang saling mengangkat nilai-nilai budaya dalam damai sejahtera dan sukacita. Saudara, dasar pembahasan kita pada saat ini yang terambil dalam Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayat 24. Tapi yang kita baca di ayat yang ke-8 saja. Mari kita baca bersama-sama. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikian bunyi firman Tuhan, terpujilah Kristus. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukannya. Ingat saudara, bahwasanya iman timbul dari pendengarannya. Ketika kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita dapat memahaminya dan mendapatkan hal-hal baru dari Roh Kudus. Amin. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayat 24, membaca beberapa judul buku dan mengkajinya, sehingga saya menemukan tema yaitu kasih sayang Allah kepada manusia dalam kemurkaannya. Jadi saudara, ini adalah mengenai tentang pelanggaran manusia terhadap perintah Allah. Allah memerintahkan kepada manusia atau Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan di Taman Eden tentang hal-hal yang baik dan yang jahat. Ketika manusia melanggar perintah Allah, saudara, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena mereka melewati batas-batas perintah Allah. Tetapi saudara, ketika Allah melihat manusia melanggar hal itu, melanggar perintahnya, namun Allah masih menunjukkan kasih sayangnya kepada manusia. Mari kita lihat dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 2. Kita baca. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam luka ingatlah akan kasih sayang. Jadi saudara, Allah itu memang maha pengasih. Sekalipun melihat manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi dia masih menunjukkan kasih sayangnya, saudara. Maka yang pertama, pertunjukan nilai-nilai kasih sayang Allah kepada manusia, yaitu Allah datang kepada manusia yang telah berdosa pada waktu hari sejuk dan tenang. Allah tidak menghampiri mereka di tengah-tengah badai angin keras, dan itu adalah kedatangan yang penuh kemurahan hati. Dan poin yang kedua adalah Allah menjatuhkan hukuman atas ular, sekaligus menubuatkan bahwa keturunan perempuan dan keturunan ular akan bermusuhan, sehingga diantaranya akan ada perlawanan secara terus-menerus. Di dalam ayat 15, perlawanan sebagai musuh adalah penderitaan mereka sebagai umat Allah dan yang harus ditanggung. Akan tetapi, akhirnya umat Allah akan menang. Oleh karena itu, hukuman tersebut akan diselesaikan sebagai berkat. Ada amin? Dan poin yang ketiganya atau nilai-nilai tentang kasih Allah yaitu di dalam ayat 16 bahwasanya hukuman yang dijatuhkan atas perempuan yaitu kesusahan dalam melahirkan anak. Walaupun hukuman yang dijatuhkan di atas perempuan atau Hawa yang berkesusahan untuk melahirkan anak, tetapi ia membuka jalan keselamatan untuk anak, atau melalui cara kelahiran anak, dan akan lahirlah seorang Mesias dan yang menjadi Tuhan kita umat Kristiani sampai saat ini, yaitu Yesus Kristus.
Dan ini adalah pertunjukan nilai-nilai tentang kasih sayang Allah kepada manusia dalam kemurkaannya. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 15 mengatakan, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Dan ini adalah mengandung arti yang sama yang barusan kita bahas. Lalu poin yang keempatnya, atau pertunjukan nilai-nilai tentang kasih sayang Allah dalam kemurkaannya kepada manusia, yaitu Adam atau laki-laki menerima hukuman. Adam diusir dari Taman Eden dan harus bekerja keras dengan susah payah. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17-19 dan di dalam ayat 22-24. Meskipun manusia atau Adam diusir ke dunia untuk bekerja keras, namun ia masih dapat menaklukkan segala sesuatu di bumi ini dan membangun nilai-nilai kebudayaan. Artinya, ia masih hidup di dalam kasih karunia Allah secara alamiah atau umum. Rupa Allah juga belum hilang secara total. Kematian disediakan bagi Adam semasa ia hidup karena dosanya. Karena selama ia hidup, dosanya masih tidak akan lenyap, saudara. Oleh karena itu, Habibin berkata, setelah nenek moyang manusia berdosa, sebuah prinsip ganda akan diterapkan kepada manusia, yaitu kemurkaan dan kasih karunia, yang sering disebut dengan keadilan dan kasih Allah.